Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan sesurga sekeluarga itu yang akan kita obrolkan di kesempatan malam hari ini bersama dengan para bunda dari Majelis Taklim Rodlatul Jannah. Semoga kita berharap pinta kepada Allah langkah kaki panjenengan ke masjid ini, segala hal niatan yang terbesit, yang terlafal, yang terucap di dalam hati untuk mendatangi tempat ini, dan segala hal apa yang telah Allah gerakkan ruh-ruh kita untuk bisa berada di tempat ini, semua tiada lain kita berharap pada niatan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan semua yang kita lakukan ini adalah aktivitas yang ternilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para bunda, izin kita awali di kesempatan malam hari ini dengan sebuah doa, berharap kepada Allah semoga duduknya panjenengan, semoga Allah ridhoi dan semoga Allah berkahi. Maka yang namanya aktivitas ibadah itu terawali dengan sebuah doa. Mohon diikuti nggih, sekali lagi mohon diikuti. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Doa yang kita baca ini bunda ada di surat yang kedua Al-Baqarah ayat yang ke-32. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang kami fahami, yang kami mengerti, yang kami ketahui kecuali Engkau yang telah mengajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Izin menyampaikan para bunda yang semoga selalu disayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi ketua dari Majelis Taklim telah menyampaikan kita di sini sedang bermajelis. Yang namanya ilmu itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama ilmu itu mengetahui. Tahapan yang kedua memahami. Tapi yang paling tinggi tahapan dari ilmu itu adalah mengamalkan. Siapapun pembicaranya mungkin hanya bisa menjelaskan pada tahapan 1 dan tahapan 2. Tapi tahapan ketiga tidak akan bisa. Apa itu? Supaya panjenengan bisa mengamalkan itu. Siapapun pembicaranya, mau ustadz, mau kiai, mau motivator, tapi kalau pada titik ini mengamalkan, panjenengan hanya berurusan dengan Allah. Saya pun hanya mungkin bisa pada kata memberikan ilmu, dalam artian di sini pengetahuan dan pemahaman. Tapi kalau untuk mempraktekkan, kita meminta bantuan ke Allah. Semisal kita membahas tentang sholat tahajud, saya nggak bisa membantu bunda untuk bisa sholat tahajud. Tapi yang bisa membantu panjenengan sholat tahajud adalah Allah. Maka kenapa kok setiap bermajelis saya lebih suka mengawali dengan doa ini, berharap kepada Allah apa yang kita dapatkan tidak berhenti di pengetahuan, tidak berhenti di pemahaman, tapi akan naik ke level yang ketiga, yaitu bisa kita amalkan. Dan tentunya di sini kita berdoanya kepada Allah. Maka kita berharap Allah yang nanti mempermudah kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita ketahui. Baik para bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya awali obrolan kita di kesempatan malam hari ini yaitu ucapan sesurga sekeluarga dengan pertanyaan. Panjenengan milih yang mana? Rasa nopo enak? Kalau disuruh milih bunda, ya pilih salah satu bunda, ya jangan dua-duanya. Bunda kalau disuruh milih surga sama neraka, kenapa nggak dua-duanya? Ya, pilih yang mana bunda? Rasa apa enak? Contoh nih, contoh. Bunda enakan mana? Enak, saya langsung ke enak. Enakan mana? Infak 1000 atau infak 100.000?
Masa? Saya nanya enak. Kalau ke anak-anak muda saya nanya, Mas, enakan sholat tahajud apa nonton Piala Dunia? Jawabannya apa, Bunda? Piala Dunia. Kenapa? Karena saya masih nanya enak. Jadi kalau Bunda pilih antara rasa sama enak, pasti memilih. Kenapa? Karena setiap rasa belum tentu, tapi setiap enak pasti ada rasa. Kan nggak mungkin saya nanya Bunda, makanan itu enak? Enak Pak Ustadz. Rasanya apa? Masa Bunda nggak bisa nyebut? Pasti bisa. Karena setiap enak pasti ada rasa. Tapi kalau saya tanya Bunda, lebih milih enak apa nikmat? Yang mana coba? Nikmat. Pertanyaannya Bunda, dari 3 kata ini mana yang aslinya itu bahasa Arab? Nikmat. Rasa bahasa Indonesia, enak bahasa Indonesia, nikmat aslinya bahasa Arab yang diserap, yang diambil oleh bahasa Indonesia. Berarti kalau aslinya kata nikmat itu dari bahasa Arab, berarti kalau untuk memahami paling enak pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Paling enak bahasa Arab, yaitu bahasa aslinya. Jadi kata nikmat itu ternyata artinya Bunda adalah al-halatul hasanah, kondisi yang baik. Itu nikmat. Kalau dalam tulisan Arabnya itu kurang lebih seperti ini Bunda. Ya, tuliskan di sini al-halatul hasanah. Kondisi yang dibuat baik. Oleh siapa? Oleh kita. Kenapa? Karena di sini menggunakan hasan. Apa arti hasan Bunda? Baik. Khair? Baik. Thayyib? Wakil Presiden? Ma'ruf? Jadi ada khair, ada hasan, ada thayyib, halalan, thayyiban, ada ma'ruf, diartikan dalam bahasa Indonesia satu, baik. Loh, apa bedanya? Kalau khair itu kebaikan yang selalu didasarkan kepada Allah. Kalau hasan, al-halatul hasan, hasanah ini kebaikan yang didasarkan pada perilaku manusia. Kalau yang makanan tadi Bunda? Thayyib, kebaikan yang selalu tampak, terlihat, nyata, jelas, itu thayyib. Makanya kata-kata thayyib selalu dikaitkan sama makanan, kalau enggak gitu minuman. Kan tampak Bunda. Kalau ma'ruf, baik yang artinya disesuaikan dengan tradisi atau kebiasaan. Kembali lagi Bunda, berarti kalau hasan di sini apa Bunda? Baik yang disesuaikan dengan perilaku manusia. Pertanyaannya Bunda, yang namanya nikmat itu apakah harus diawali baik dulu atau boleh nggak diawali baik kata nikmat itu? Contoh, Bunda sekarang kondisinya baik apa enggak? Hah? Alhamdulillah. Sehat Bunda? Sehat? Alhamdulillah. Sehat wal afiat atau sehat wal maksiat? Oh, alhamdulillah wal afiat Bunda ya. Sehatnya itu pilihannya 2 Bunda, kalau enggak afiat maksiat. Yang ingin saya sampaikan, kalau ada orang yang tidak baik kondisinya, mungkin dapat musibah, dapat ujian, dia bisa enggak membuat yang tidak baik ini jadi baik? Bisa enggak Bunda? Misal dia dapat kondisi yang tidak nyaman, lalu dia jadikan yang tidak nyaman ini jadi baik. Bisa enggak? Bisa. Itu yang disebut dengan nikmat. Al-halatul hasanah, kondisi yang baik. Bisa diawali tidak baik dan juga bisa diawali sebelumnya baik. Kalau kondisi kita tidak baik, mungkin panjenengan ada yang dapat ujian,
Tapi karena kita selalu bersyukur kepada Allah, maka yang kondisi tidak baik dibuat baik. Namanya kita menikmati. Maka kalau saya bertanya kepada Bunda, yang namanya musibah itu disyukuri apa disabari? Ayo. Sabar apa syukur? Sabar apa syukur? Begini Bunda, ada kata Ibnu Rajab Al-Hambali, tidak ada orang yang bisa bersabar sebelum dia bisa bersyukur. Saya ulangi lagi Bunda, tidak ada orang yang bisa bersabar sebelum dia bisa bersyukur. Dalilnya mana? Panjenengan sudah hafal. Kan kalau wajahnya panjenengan ini wajah-wajah penghafal Quran. Wajahnya cerah Bunda, cemerlang, iya, bersinar. Karena wudu, hafalan Quran atau lampu? Wajahnya panjenengan ini loh. Tapi saya yakin panjenengan ini hafal Quran, karena penghafal Quran itu ada 3 kategori. Kategori pertama, hafal Al-Quran 30. Panjenengan masuk? Oke. Kategori kedua, hafal Al-Quran juz 30. Tapi saya pastikan panjenengan semuanya masuk kategori penghafal Quran yang ketiga. Apa itu? Hafal Al-Quran terdiri 30. Bunda, juznya Al-Quran berapa Bunda? Jumlahnya? Berapa? 3? Loh, kan itu panjenengan hafal. Berarti panjenengan hafal Al-Quran terdiri. Nah, itu kategori yang ketiga Bunda ya. Alhamdulillah. Bunda, surat yang panjenengan pasti baca setelah amin, setelah sholat, saat setelah waladhdallin, amin, panjenengan biasanya baca apa? Selain itu Bunda, masa panjenengan suka yang panjang-panjang sih? Yang pendek gitu loh Bunda, yang mana? Yang paling pendek apa Bunda? Inna a'toinakal. Coba dengarkan Bunda. Begini. Inna a'toinakal kausar. Artinya kalau Bunda buka, sesungguhnya kami telah memberikan kamu Muhammad nikmat yang banyak. Pertanyaan saya Bunda, kalau nikmat yang banyak, berarti saat itu Rasulullah dapat nikmat atau dapat musibah? Nih? Kalau nikmat bersyukur atau bersabar? Ternyata kalau Bunda buka tafsirnya, asbabun nuzul ayat inna a'toinakal kausar, Rasulullah sedang ditimpa musibah. Putra beliau yang terakhir laki-laki meninggal. Rasulullah SAW sedih sekali. Kenapa? Karena kalau putra laki-laki hilang, meninggal, nasab putus. Bahasanya putus, abtar. Makanya kalau di Bunda perhatikan ayat yang terakhir di surat Al-Kausar itu apa Bunda? Ayat yang pertama inna a'toinakal kausar, lanjutkan. Terus Rasulullah dikata-katain Muhammad abtar. Apa yang terjadi? Rasulullah putus nasabnya. Berarti kalau Rasulullah ditimpa musibah, seharusnya Rasulullah sabar apa syukur? Karena musibah itu sabar. Tapi kenapa kok Allah menasehatinya bukan sabar? Hei Muhammad, ingat, eling, aku kata Allah ngasih kamu nikmat yang banyak. Yang diingat bukan yang diingat nikmat. Berarti Bunda, nanti ya Bunda, kalau ada tetangga yang mau curhat sama Bunda, berkeluh kesah, mau sharing, mau berbagi, mau curhat, curtol, apapun namanya, pusing saya musibah ya Allah, gak habis-habisnya. Bunda ikutin Allah menasihati Rasulullah Bunda. Gimana nasihatnya Allah ke Rasulullah ketika Rasulullah ditimpa musibah tadi Bunda? Jadi nanti Bunda bilang sama tetangga, tenang Bu, inna a'toinakal kausar. Loh, itu caranya Allah menasihati Rasulullah yang ditimpa musibah ya. Baik. Yang ingin saya bawa di sini kesempatan ini di awal ini para Bunda yang dimuliakan oleh Allah adalah mari
menikmati apapun yang sedang kita alami. Mari menikmati, kita buat nikmat. Baik yang tidak nyaman dibuat nikmat, yang nyaman pun dibuat tambah nikmat. Itulah nanti yang diartikan dengan sebuah kata surga. Karena di surga tidak berbicara rasa, di surga tidak berbicara tentang enak, tetapi di surga berbicara nikmat. Para bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan sesurga berarti kita nanti mempraktekkan kalimat-kalimat ahli surga yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, langsung saja bunda, yaitu kata-kata yang populer sekali di kalangan bunda, yaitu alhamdulillahi rabbil. Bunda, terkadang kita itu nggak sadar kalau yang kita ucapkan, yang kita biasakan itu adalah ucapan ahli surga. Kenapa? Banyak dalil-dalil di dalam Al-Quran yang menunjukkan kata-kata alhamdulillah itu adalah kata-kata para penduduk surga. Contoh surat yang ke-39 ayat yang ke-74. Wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa asaranal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya'. Intinya di sini ada kata-kata alhamdulillah. Surat Az-Zumar. Nah, yang menariknya para bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutannya ayat yang ke-75 pun juga sama. Ayat yang ke-75-nya sama. Apa itu? Wa qilal hamdulillahi rabbil alamin. Tapi kan bunda agak-agak sulit menghafal dalil. Ya bunda ya. Kan tadi kategori penghafalnya kategori berapa bunda? Kategori yang ketiga ya. Hafal Al-Quran terdiri 30 juz. Jadi saya kasih yang gampang-gampang diingat saja bunda dalilnya. 10. Dalil ucapan alhamdulillahi rabbil alamin itu adalah surat yang ke-10, surat Yunus ayat yang ke-10. Jadi untuk gampang mengingatnya, bunda, dalil apa kata-kata alhamdulillahi rabbil alamin itu ucapan ahli surga? Jawab saja bunda, 10. Apa itu? Dakwahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dakwahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan beberapa dalil yang lain. Cukup satu itu bunda, 10. Nah, bunda, paling penting dari kalimat itu terjemahannya atau pesannya. Contoh, kalau terjemahannya alhamdulillahirabbil alamin apa bunda? Ini terjemahannya. Tapi yang paling penting dari kalimat itu terjemahannya atau pesannya bunda? Contoh. Bunda jalan-jalan sama suami di mall. Lalu bunda tertarik dengan sebuah tas. Lalu bunda manggil suami, "Papa, sini yo. Tas iki api yo." Pertanyaan saya bunda, ini kalimat nanya apa kalimat minta? "Papa, tas iki api yo." Bunda, kalau bunda nanya suami kok nggak pulang-pulang, "Pak, posisi di mana Pak?" "OTW ma." Itu bukan on the way bun. Ojo takok wae. OTW, o ojo, t takok, we wae. Berarti bukan on the way. KDRT. Bukan masalah terjemahannya. KDRT itu apa bunda? Kekerasan dalam? Bukan. Keharmonisan dalam rumah? Bukan bunda. Keharmonisan dalam rumah tetangga. Itu bahaya bunda ya. Rumput tetangga lebih, kalau rumput tetangga lebih hijau, pastikan bunda itu rumput asli atau sintetis. Kok hijau terus bunda ya?
Sedikit-sedikit laju juga nggak apa-apa kok. Nah, Bunda ini apa Bunda? Malam ini kan ada Number Secrets, ulang tahunnya Trans TV. Malam ini Bunda. Iya. Nggak tahu Bunda? Oh itu girl bandnya dari Korea Bunda. Ya. Kalau yang ini kan Sarah Sarangeo. Ini bukan cinta Bunda, bukan masalah gerakannya. Tunggu pesannya apa. Nanti gini Bunda. Ternyata ini bukan cinta. Ternyata cinta itu iya. Makanya kata anak-anak zaman sekarang Bunda, cinta itu tidak memandang warna kulit, tetapi memandang warna duit. Warna duit yang apa Bunda? Merah. Alasannya kita terima. Kenapa? Karena warna duit bisa berubah warna kulit. Ya, warna merah bisa merubah warna kulit kalau dibawa ke. Yang ingin saya sampaikan adalah di sini sebuah makna. Pesannya, bukan terjemahannya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji bagi Allah Rabb semesta alam. Itu terjemahannya. Tapi apa makna pesannya di dalam kata alhamdulillah? Baik, Bunda pernah mendengar kata-kata hamdulillah enggak? Hamdulillah. Enggak pakai al. Bagaimana Bunda kabarnya? Hamdulillah. Pernah mendengar ada orang berucap itu? Enggak, karena kalau pakai hamdulillah itu pasti salah. Secara bahasa Arab, secara aturan-aturannya itu salah. Kalau mengucapkan kata alhamdulillah harus pakai al. Al itu Bunda namanya ism ma'rifat. Al itu. Jadi kalau ada kata-kata al itu adalah diawali alif sama lam, itu namanya ism ma'rifat. Apa Bunda? Ism ma'rifat, alif lam. Masjid, berarti kalau ditambah depannya alif sama lam bacanya al masjid. Baitun ditambah ism ma'rifat jadi al baitu. Nah, sekarang kenapa kok kata alhamdulillah harus pakai alif lam? Ternyata ada pesannya di situ. Apa itu? Setiap yang bernama ism ma'rifat fungsinya ada dua. Fungsinya ada dua. Satu, at-ta'rif. At-ta'rif khusus. Bunda, misal ini masjid. Saya bilang sama istri saya, Bun, saya mau ke masjid. Tapi kalau saya nyebut, Bun, saya mau ke al-masjid. Apa bedanya? Bedanya kalau pakai alif lam itu khusus. Masjidnya cuma satu dan jelas dan pasti. Itu yang dituju. Meskipun tanpa menyebut nama masjid. Misalnya saya bilang ke istri saya mau ke al-masjid. Maka berarti yang dimaksud masjid ini. Tapi kalau saya menyebutnya mau kemana? Masjid. Maka belum jelas. Karena kalau pakai alif lam itu artinya ta'rif. Ta'rif itu hanya khusus. Kalau bahasa Inggrisnya itu the. Hanya satu Bunda. Makanya setiap ada kata alhamdu pasti ditujukan kepada siapa Bunda? Allah. Enggak ada yang lain Bunda. Panjenengan mengucapkan alhamdu itu pasti sudah salah. Alhamdulillah kepada siapa? Karena harus khusus. Dan khusus itu hanya satu, yaitu Allah. Poin yang pertama, alif lam di situ maknanya khusus. Poin yang kedua adalah al-istighraq. Al-istighraq. Apa itu? Komprehensif, umum, mencakup semua, totalitas, general, semuanya dicakup, komplit, sempurna, paripurna. Itu makna dari alhamdulillah. Berarti apa Bunda? Berarti mohon maaf kalau yang sudah sempurna itu Bunda, boleh nggak kita tambah? Kalau sudah sempurna, kita tambah. Boleh nggak? Ya nggak boleh, karena yang namanya sempurna,
Ya sudah bagus. Kalau ada sesuatu yang masih ditambah, berarti yang ditambah itu belum sempurna. Saya ulangi lagi Bunda ya. Al-istighraq itu artinya sempurna sudah. Berarti kalau sudah sempurna, tolong jangan ditambah-tambah. Kalau kita menambahkan yang sudah sempurna, berarti kita menganggap yang sempurna tadi tidak akhirnya soalnya ditambah-tambah lagi. Nah, di titik inilah para bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita salah dalam mengucapkan kata alhamdulillah. Kenapa? Karena kata-kata alhamdulillah itu sudah sempurna, panjenengan mengurangi kesempurnaannya. Kok bisa? Karena panjenengan masih kata tambah-tambahin lagi. Contoh, Bu, gimana kabarnya kemarin habis keluar dari rumah sakit? Sudah sembuh ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah sembuh, Bu. Tapi sing sebelah kene jek rada krasa-krasa titik ngene. Ada tambahan apa, Bunda? Tapi, Bunda. Kalau sudah sempurna alhamdulillahirabbil alamin, titik di situ. Jangan ditambahin lagi. Bu, kemarin anaknya ujiannya gimana? Alhamdulillahirabbil alamin, lulus meskipun gak sesuai target. Tambahannya apa, Bunda? Meskipun. Bu, kemarin gimana arisannya? Dapat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dapat, Bu, walaupun. Nah, itu Bunda yang bisa melanjutkan itu ya. Jadi kalau ada kata tapi, meskipun, walaupun, setelah kata alhamdulillah, itu berarti panjenengan menambahi makna dari alhamdulillah. Berarti kalau menambahi yang sudah sempurna, berarti kita mengurangi. Jadi mohon maaf kalau kita mengucapkan alhamdulillah ditambah kata tapi, meskipun, walaupun, berarti kita belum 100% bersyukur. Meskipun kita mengucapkan kata alhamdulillah. Maka para bunda, dari sekarang pesan saya, kalau panjenengan mengucapkan alhamdulillah, tolong titik setelah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Gimana, Bu? Alhamdulillah sehat, titik. Ya nggak usah ada kata titik maksudnya Bunda ya. Kenapa para bunda? Karena di titik inilah kita terkadang itu salah memahami pesan Allah. Coba kalau ditanya Bunda di sini, prinsip kita kan kita tahu bahwasanya nikmat-nikmat yang Allah berikan, nikmat-nikmat yang kita dapatkan itu kan datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kita tahu nikmat itu semuanya dari Allah, tapi anehnya kok ya ada saja yang ingkar. Kita milih yang mana? Apakah kita yang jadi yang mengingkari ini, ataukah kita yang mengakui benar-benar dalam kehidupan itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala? Maka para bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua doa. Mungkin ini panjenengan sudah pernah mendapati doa ini. Tapi izin saya mereview, menegaskan kembali doa ini supaya kita tidak salah. Apa itu? Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bunda Aisyah, kalau engkau mendapati sesuatu kondisi yang sesuai dengan kondisi yang kamu harapkan, ucapkanlah alhamdulillahi bini'matihi tatimmus sholihat. Masih dalam satu hadis Bunda, kalau kamu mendapati sebuah kondisi yang tidak sesuai dengan harapanmu, maka tetap ucapkan alhamdulillahi ala kulli halin. Dua-duanya ada kata-kata alhamdulillah, baik yang itu sesuai keinginan kita kah, ataukah yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka izin para bunda yang dimuliakan oleh Allah, mungkin di antara panjenengan yang sudah mengenal saya, tapi kayaknya banyak yang belum ya. Iya, belum Bunda ya.
Iya, padahal saya sudah agak terkenal loh Bunda. Kok Bunda tidak mengenal saya? Iya. Mungkin saya kalau keluar kota itu melompati Sidoarjo Bunda. Ya, rumah saya di Surabaya. Monggo kalau nanti panjenengan lewat, di belakangnya Polda Jatim itu ada perumahan, saya tinggal di situ. Saya kalau keluar kota itu biasanya ke Jogja. Terakhir kemarin saya ke Jogja. Sebelumnya Semarang, terakhir Semarang, sebelumnya Jogja, sempat safari bareng dengan UAS, Ustaz Salim Afillah, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Lukmanul Hakim, Ustaz Faizar dan lain sebagainya. Cuma izin saya sampaikan Bunda, saya itu sebenarnya bukan suka ngisi pengajian ibu-ibu. Saya spesialis anak muda Bunda sebenarnya. Cuma beliau yang ngundang saya nggak bisa nolak. Makanya Bunda tadi menyampaikan, saya spesialis keluarga. Iya, saya di Surabaya itu family counselor. Tetapi kalau lebih suka, saya ini anak muda jamaah saya. Dan di depan saya, ini anak juga Bunda. Cuma anak tua. Iya, mohon maaf, Bunda punya orang tua kan ya? Iya. Bunda punya orang tua kan? Punya orang tua semua kan? Nah, berarti Bunda siapa? Anak tua. Kenapa? Mohon izin, mohon dimaafkan lahir batin. Saya itu sekarang kalau memanggil ibu-ibu atau bapak-bapak itu dengan panggilan anak tua. Bukan apa-apa Bunda, kita senasib. Kenapa? Bunda cek di surat yang ke-46 ayat ke-15, Allah nyindir. Hei kamu yang usianya 40 tahun ke atas, ingat kamu itu anak. Ayo jujur Bunda, Bunda yang saat ini seorang ibu, seorang nenek, ingat gak kalau Bunda itu anak? Lupa kebanyakan. Loh kok bisa lupa? Nah itu Allah sindir. Kalau Allah menyindir, berarti ada hambanya yang lupa. Sampai kemudian dimunculkan doa itu Bunda, Robbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya dan seterusnya. Saya usianya sudah 40-an. Jadi panjenengan saya itu kena sindir dengan Al-Ahqaf ayat yang ke-15 itu. Hei kamu anak yang usia 40 tahun, mau itu kamu jadi ibu, bapak, kakek, nenek, kamu tetap punya orang tua, baik orang tuamu yang masih hidup atau yang sudah meninggal, maka doakan orang tuamu. Bunda lebih banyak mendoakan anak daripada orang tua. Kenapa? Karena memang doanya orang tua ke anak banyak pilihannya. Tapi doa anak ke orang tua cuma satu. Jadi izin saya sampaikan kepada Bunda, ditambah lagi doa untuk orang tua panjenengan, itu surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Agak panjang memang Bunda, tapi kalau dibaca terus insya Allah kebaikan-kebaikan untuk orang tua panjenengan. Saya itu Bunda, sebenarnya dakwahnya itu ke anak-anak yang seperti ini. Tuh lihat kakinya Bunda, ada batiknya Bunda. Nah itu ya kan, ada batiknya. Yang ingin saya sampaikan kisahnya itu ini Bunda. Saya di teman-teman anak-anak hijrah. Yang ingin saya sampaikan kisahnya Bunda di yang ini. Hari Selasa pekan yang lalu datang ke rumah saya seorang ibu-ibu. Usianya 50 sekian tahun, 57 atau 56. Sempat berucap dengan kalimat seperti ini. Ya Allah, ya Gusti, monggo kula ikhlas sekecakan ya Gusti, nek anakku dipundhut saiki ya aku ikhlas. Boleh enggak Bunda ibu ngomong gitu? Ya Allah, kalau anakku sekarang Engkau panggil, aku ridho, aku ikhlas. Tahu kenapa Bunda kok ibu itu bilang gini? Karena anaknya luar biasa dableknya. Sudah jualan narkoba, sudah ini. Pokoknya enggak yang panjenengan bayangkan. Makanya ibu ini baik berucap apa? Jangan sampai anak saya yang tiap hari akan nambah dosa. Kalau dia meninggal, tambah lama dia meninggal, maka tambah lama dia nambah dosa. Kalau Allah menginginkan, kan bukan ibunya mendoakan, aku ridho kalau engkau ambil, dikembalikan kepada takdir Allah, bukan ibunya. Ya Allah, cukup saiki ya Allah, ikhlas ya Allah. Ya enggak Bunda. Kalau engkau ambil saat ini saya ridho. Kenapa? Si ibu tetap
apa Bunda? Tidak menginginkan. Meskipun anaknya seperti itu, anak itu mungkin mohon maaf durhaka, tapi seorang ibu tetaplah menganggap anak itu anaknya, berharap anaknya tidak mendapatkan siksa. Berarti mohon maaf Bunda, yang dialami ibu ini apa Bunda? Kebaikan apa keburukan? Keburukan, dapat musibah, dapat ujian. Apa yang terjadi? Beliau menikmati enggak? Menikmati Bunda. Masih ingat sama Allah. Maka kalau saya ditanya Bunda, dengan teman-teman yang sudah banyak hijrah itu, saya cuma menyebut satu, musibah itu adalah panggilan rindunya Allah ke kita. Kalau ada, mohon maaf, anak-anak kita diuji sama Allah, berarti Allah sedang rindu sama hambanya itu. Loh kok bisa? Karena anak ini jauh dari Allah. Dipanggil dengan azan, gak ngereken, menjauh dari Allah. Dipanggil dengan Al-Quran, menjauh dari Allah. Dipanggil dengan zikir, jauh. Allah kangen sama hambanya yang jauh ini. Gimana caranya ya hambaku ini dekat lagi sama aku? Maka Allah punya satu panggilan tok. Yang dengan satu panggilan ini, semua hamba pasti mendekat mendatangi Allah. Panggilan itu namanya musibah. Coba kita perhatikan, kalau orang kena musibah, yang dicari siapa Bunda? Allah. Orang itu kalau kena musibah mencari solusi. Yang punya solusi bukan manusia, Allah. Saya di Surabaya dan beberapa kota yang lain saya mengumpulkan teman-teman HIV Bunda, AIDS. Mereka yang kena HIV, AIDS dapat divonis oleh lab kamu HIV, ODA. Kira-kira ingat Allah apa tidak Bunda? Ingat. Tapi kalau dia nelpon orang tuanya, nelpon adiknya, nelpon kakaknya, nelpon bapaknya, nelpon keluarganya, kira-kira dimarahin apa enggak? Dimarahin. Tapi kalau dia mengadu ke Allah, enggak Bunda. Karena kangennya Allah. Namanya orang kangen ini kan manggilnya halus. Maka banyak saudara-saudara saya itu yang sebelumnya maksiat lalu kembali ke taat diawali musibah. Berarti penutupnya Bunda, musibah itu baik apa buruk? Baik loh Bunda. Makanya Rasulullah berucap, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang diinginkan Allah baik, khairan yusib minhu, dikasih musibah. Musibah itu pasti baik Bunda. Banyak teman-teman kami yang dapat musibah. Maka kalaupun panjenengan dapat musibah, maka doanya pakai yang atas atau yang bawah Bunda? Bawah. Tetap ada kata-kata alhamdulillahi ala kulli halin. Ucapan yang berikutnya Bunda, setelah kata alhamdulillah, saya langsung lompat ke ucapan yang ketiga saja. Sebenarnya ada 3 ucapan Bunda. Cuma melihat keterbatasan waktu, saya sampai jam 12 malam bisa ini Bunda. Ya, panjenengan puas, saya lemas. Iya, mulai tadi pagi Bunda. Ya Allah, masih belum istirahat. Ini besok saya jam 7 sampai jam setengah 10 besok Jumat ini. Ada 6 atau 7 kegiatan. Saya bertanya Bunda, bukan kajian Bunda, saya lebih suka sharing-sharing. Datengin kafe, ngobrol di kafe, bukan ngisi pengajian seperti ini. Kenapa? Karena saya lebih nyamannya dengan anak-anak muda seperti itu. Ya. Plus saya juga minta doanya Bunda ya, karena juga agak berat dengan teman-teman. Saya juga sekarang sama teman-teman, lo gue butuh tahu. Huruf depannya saja Bunda. Lo, hurufnya apa Bunda depannya? Gue butuh tahu. Nah, saya sama itu juga. Iya. Tapi saya di yang laki-lakinya Bunda. Ya agak horor Bunda, karena wajah saya kan masih laku di kalangan mereka. Iya, jadi mohon doanya para Bunda yang solihah ini, semoga Allah menguatkan saya. Yang terakhir Bunda, tolong diikutin. Saya ulangi lagi yang terakhir ini, tolong diikutin. Ya Rabbi, qad amiltu li walahum
Ulangi lagi. Ya Rabbi, qad amiltu li walahum. Bunda, saya berpesan ucapkan ucapan ini, Bunda. Kalau tadi alhamdulillah, apa Bunda dalilnya alhamdulillah? Surat keberapa, ayat keberapa? 10 ayat ke Sekarang ini hadis, bukan Al-Quran. Apa kisahnya Bunda? Saya bertanya ke Bunda, Bunda kalau orang masuk surga, bahagia apa sedih? Bahagia. Apakah semuanya akan bahagia? Tidak Bunda. Satu dalil ini saya tunjukkan, ada orang masuk surga, ahli surga, itu sedih. Kenapa? Orang ini masuk surga. Ketika sampai di surga, dia mencari orang-orang yang disayangi. Orang tuanya, pasangan hidupnya, anaknya. Secara hadis 3 ini Bunda yang dicari. Nggak ada di surga, padahal dia ahli surga. Apa yang muncul dalam dirinya? Bukan bahagia, sedih. Lalu dia bertanya sama malaikat, ya malaikat, mana orang-orang yang aku sayangi? Orang tuaku, pasangan hidupku, anak-anakku. Apa kata malaikat? Lam yablughu darajataka. Belum masuk derajatnya seperti kamu. Nggak sampai derajatnya ahli surga. Apa yang terjadi? Dia sedih Bunda. Lalu orang ini, ahli surga ini berucap dengan ucapan yang ini. Ya Rabbi, qad amiltu li walahum. Yang artinya, ya Allah, waktu di dunia itu ya Allah, aku melakukan semua amal soleh itu ya Allah. Gak hanya aku niatkan untukku, tapi untuk mereka, beliau-beliau, orang tuaku, pasanganku, anakku. Apa yang terjadi Bunda? Langsung dimasukkan ke surga Bunda. Orang tuanya, pasangan hidupnya, yang belum sempat naik derajatnya ahli surga, dikumpulkan oleh Allah setelah si ahli surga ini mengucapkan, Ya Rabbi, qad amiltu li walahum. Bunda saat ini duduk di masjid. Mohon maaf, suami di mana? Anak di mana? Ngapain? Bunda nggak tahu. Maka saya ini yang di dunia parenting, saya ditanya, Ustadz, cara mendidik anak yang paling gampang, sipil, ringan, mudah. Saya jawab, panjenengan ikut majelis taklim, ikut pengajian, panjenengan solihah sajalah. Gak usah anak itu dituturi, panjenengan solihah saja. Nanti anak itu akan baik. Kenapa? Kisahnya Nabi Musa dengan Khidir. Masih ingat Bunda yang 3 kisah itu? Yang terakhir kan Khidir membangunkan bangunan rumah untuk anak yatim piatu. Yang Khidir gak kenal sama anak ini. Cuma ditanya sama Nabi Musa, Khidir, kamu ini kok aneh? Tadi membunuh anak, 2 melubangi kapal. Yang ini kok membangunkan rumah untuk anak yatim piatu yang tidak kamu kenal. Apa jawaban Khidir? Wa kana abuhuma solihan. Aku memang gak kenal sama anak ini, tapi aku kenal sama orang tuanya. Baik orang tuanya. Kebaikan orang tua akan berdampak kepada anak. Cuma ini butuh kesabaran lama Bunda. Kalau pengen cepat anaknya baik, ya dinasehati, ya dilindungi, ya dituturi dan lain sebagainya. Maka izin saya sampaikan, setelah panjenengan melakukan amal baik seperti ini Bunda, seperti ini, tolong Bunda, ucapkan dalam hati dan dimantapkan dengan pemahaman panjenengan dan diniatkan, Ya Rabbi qad amiltu li walahum. Saya ini aktivitas sehari-hari Bunda, ya tadilah misalnya, nggak lebih dari sisi-sisi dakwah. Pertanyaan saya sederhana, Bunda, enakan saya apa istri saya? Enakan saya apa istri saya sekarang? Enakan saya Bunda. Saya di sini dilayani, dijamu, di masjid, kebaikan. Istri saya bisa jadi lagi marah-marah ini sama anak. Kenapa? Sendirian ngurus anak 4. Mungkin anak-anak, istri bisa emosi, dosa. Istri dosa, saya pahala. Saya diundang ke sana pengajian, dinaikkan ini, istri ngurus anak. Enakan saya Bunda. Saya diundang ke luar negeri, istri di rumah. Saya umroh bolak-balik, istri belum pernah umroh. Enakan saya Bunda, tapi demi Allah, setelah saya itu melewati semua kebaikan yang seperti ini, saya rutinkan, saya berucapkan, Ya Rabbi qad amiltu li walahum.
kebaikan untuk sebuah surga jangan dinikmati sendirian, Bunda. Panjenengan ini ahli surga. Mohon maaf tapi suami dan anak. Saya meyakini insya Allah saya ahli surga. Tapi apakah istri saya ahli surga? Anak saya ahli surga? Wallahu a'lam. Maka di titik ini namanya surga itu sudah Allah siapkan untuk satu keluarga besar. Surat yang ke-52 ayat yang ke-21. Apa itu? Satu surga untuk satu keluarga besar. Bukan satu surga untuk satu anggota keluarga. Saya ulangi lagi, surat At-Tur ayat ke-21 ini adalah walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum dan seterusnya. Ini menunjukkan Allah menyiapkan satu surga untuk satu keluarga besar, pakai dzurriyyat, pakai keturunan. Maka kalau Allah sudah menyiapkan satu surga untuk satu keluarga besar, tolong jangan dimasuki surga hanya dengan kita sendirian, tapi kita masuki bersama-sama keluarga besar panjenengan. Dengan cara salah satunya ucapkan ya Rabbi qad amiltu li walahum. Setelah panjenengan baca Quran, setelah panjenengan zikir, setelah panjenengan kajian, setelah panjenengan melakukan kebaikan, tolong ucapkanlah kata ini sambil khususnya Bunda di sini mengingat suami kah, mengingat wajah anak kah, dan lain sebagainya. Maka Bunda, dalil ini tadi, hadis ini Bunda akan temukan kalau membaca kitab tafsir Ibnu Katsir, Qurtubi di ayat ini. Jadi hadis ya Rabbi qad amiltu li walahum itu adalah penjelas dari ayat ini. Ada di kitab-kitab tafsir kok. Monggo kalau panjenengan pirsani, panjenengan pelajari kembali. Maka izin saya sampaikan para Bunda yang sholihat, di sini ada dua kata untuk ahli surga yang bisa kita praktekkan. Alhamdulillahirabbil, dan yang kedua ya Rabbi qad amiltu li walahum. Ini dulu yang dapat saya sampaikan para sholihat, para qanitat, para Bunda muslimat. Semoga apa yang kita bincangkan singkat ini Allah ridhoi dan panjenengan bisa dimampukan dan dimaukan oleh Allah mengamalkan kalimat-kalimat ucapan sesurga sekeluarga ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator ataupun MC. Monggo Bunda. Bunda, terjemahan kalimat ini apa Bunda? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang la tas'alu in asya'itub dalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, enggak usah nanya kalau sudah paham, nanti mengurangi pemahaman. Surat Al-Maidah Bunda. Tapi kalau mau nanya lagi nggih monggo kok, masih ada waktu. Silakan. Ini saya mau nunjukkan saja doa untuk kita anak tua ya. Doa kita untuk anak tua tadi yang saya maksud Bunda. Surat yang ke-46 ayat yang ke-15. Monggo kalau ada yang ditanyakan Bunda kami persilahkan. Oh baik, bahasanya sederhana Bunda. Apa bahasa Arabnya sombong? Angkat tangan. Iya. Takabur, satu. Baik, benar Bunda. Ada lagi yang kedua, bahasa Arabnya sombong. Satu takabur. Yang kedua? Ada yang lain? Baik, masih satu ya. Ada lain Bunda? Saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Kenapa saya menyampaikan ini? Nanti pertanyaan yang kedua nanti saya sampaikan. Saya tutup pas 5 menit ke depan. Sambil saya jelaskan satu slide ini karena ini menjadi penutup Bunda. Bunda, sombong itu dalam bahasa Arab ada dua. Ini bahasa Al-Quran dan bahasa hadis. Satu takabur, dua istikbar. Apa Bunda? Istikbar. At-takabur atau al-istikbar, atau takabur atau istikbar. Nah, beda Bunda antara takabur dengan istikbar. Kalau takabur itu sifat yang melihat dirinya lebih besar dari orang lain disebabkan keutamaan dan kelebihan yang dia miliki. Bahasa sederhananya,
takabur itu dia kaya, dia pinter, dia punya jabatan, dia punya strata sosial, sombong. Berarti kan rodok-rodok pantes Bunda. Punya modal untuk sombong. Itu namanya takabur. Pelakunya namanya mutakabir Bunda. Mutakabir. Ini pelakunya, orangnya. Takabur, pelakunya siapa Bunda? Nah, kalau istikbar, pelakunya namanya mustakbir. Siapa Bunda? Mustakbir. Ini Bunda perlu hafalkan ini Bunda, supaya nek pas ngomong-ngomongi uang gak paham mereka. Delon-delon, nah sebelah pun mutakabir. Sebelah kiri ini ku mustakbir. Ya jangan gitu Bunda ya. Takabur, pelakunya namanya mutakabir. Berarti siapa mutakabir? Kaya, cerdas, punya harta banyak, punya jabatan, sombong. Bahasa kita rodok-rodok pantes. Tapi kalau al-istikbar itu kebalikannya Bunda. Sudah fakir, miskin, gak punya kedudukan, sombong. Pertanyaan saya, Bunda gregetan sama yang mana? Mutakabir atau mustakbir? Ya, mustakbir. Saya tutup di sini Bunda. Kalau kita gregetan sama yang mustakbir, nggak punya apa-apa tapi sombong, pertanyaannya, kita sama Allah yang mana? Kadang-kadang kita sama Allah mustakbir. Kita kadang-kadang sombong sama Allah. Padahal kita di hadapan Allah nggak punya apa-apa. Kita secara sosial gregetan sama mustakbir. Lah kok dilala mustakbir itu adalah kita sendiri. Loh iya, sering saya temukan. Wih, Masya Allah Bu, dapat mobil baru ya CR-V. Oh iya Pak Ustadz, ini doaku Pak Ustadz. Makanya Pak Ustadz itu kalau berdoa itu di tempat-tempat yang mustajabah, di waktu-waktu yang mustajabah. Kalau niatannya untuk memotivasi berdoa boleh, tapi kalau ada sedikit saja sombong, dia mendapatkan CR-V bukan karena doa dia, karena rahmat Allah. Maka hati-hati tipis sekali pada titik ini para bunda. Nah, disinilah ingin saya sampaikan, kita ini adalah ahli surga. Maka kalau Allah sudah menginginkan kita ahli surga, kita sudah disiapkan menuju surga. Tolong jangan menyombongkan dengan kemampuan kita, kalau kemudian kita menyalahi keinginannya Allah. Setiap kita menjauhi keinginan-keinginan Allah, disitulah letak kesombongan diri kita kepada Allah. Panjenengan diminta melakukan amal sholih, kebaikan, berarti Allah ingin panjenengan lewat sini, tapi kita sok-sokan, oh mohon maaf Allah, bukan jalanku di situ, aku tak milih yang sebelah sini aja, kayaknya di sini lebih baik menurut aku. Maka di titik inilah saya tutup dengan satu dalil yang panjenengan tolong ingat-ingat, ayat ini menyindir kita lagi. Tapi sebelumnya pertanyaan yang kedua, atau bunda ada yang bertanya? Kalau tidak saya ajukan pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan yang kedua, siapakah dalam bahasa Arab yang disebut dengan orang yang fakir, miskin tapi sombong? Bahasa Arabnya? Angkat tangan. Angkat tangan dulu bunda ya. Beliau angkat tangan, yang kedua adalah beliau mustakbir. Saya tutup bunda di sini, para bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ke-49 ayat yang ke-16. Ya, surat ke-49 ayat yang ke-16. Saya bacakan terjemahannya, tolong pahami. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, padahal Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Apakah kamu manusia akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu? Pertanyaannya, para bunda, apakah kamu ingin mengajari Allah tentang agamamu? Yang bikin agama ini siapa bunda? Tapi kita sok-sokan ngajarin Allah.
Ya Allah, musibah itu enggak enak ya Allah, tenanan loh ya Allah, berat ya Allah musibah itu. Kenapa kok hamba ya Allah, padahal yang banyak maksiat kok loh, tambah nikmatnya banyak ya Allah. Enggak usah mengatakan gitu Bunda, Allah lebih tahu. Maka izin satu kata-kata yang begitu, ini closing statement kalau bahasa anak muda itu quotes Bunda. Tahu quotes Bunda? Gaul juga panjenengan ya. Kata-kata mutiara Bunda. Ini saya sukai, tapi bukan dari saya, dari teman-teman ODA HIV. Teman-teman ini kan tiap hari harus minum obat sampai akhir ajalnya. Sakit teman-teman ini secara fisik, tapi secara hati terkadang mereka itu lebih sehat ketimbang kita. Secara fisik mereka sakit, secara hati mereka terkadang lebih kuat, lebih sehat ketimbang kita. Ada satu kata-kata yang menarik. Apa kata-kata mereka? Semakin banyak musibah, beban yang engkau pikul di bahumu, capek, menumpuk, berlapis, biarkan itu memberatkan dirimu. Kamu kemudian turun ke bawah, bukan untuk tersungkur, tapi untuk bersujud. Seberat-beratnya beban yang kamu pikul di pundakmu, jangan kamu tahan, biarkan kamu turun ke bawah karena beratnya beban itu, tapi bukan untuk tersungkur, tapi untuk bersujud agar tambah bersyukur. Itu ucapan dari teman-teman ODA. Semoga memberikan inspirasi untuk kita agar kita selalu menikmati ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah meridhai, semoga Allah memaafkan segala dosa dan khilaf kita, dan Allah kumpulkan kita tidak hanya sesurga satu anggota keluarga, tapi sesurga sekeluarga besar. Ya Rabbi qad amiltu li walahum. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Majelis